Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih, mudah-mudahan masih sehat walaupun semuanya pada pakai masker ya. Sultan, kenapa nggak pakai masker? Nggak bawa. Oh, nggak bawa. Besok lain kali bawa ya. Ya. Itu ada apa di lehernya? Oh ini mah baju. Bukan, di leher itu. Keren. Nah, itu aja pakai masker. Ya, gitu. Nanti aja nanti ya. Sekarang nggak apa-apa. Baik, untuk hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam pertemuan kedua ya. Karena kemarin pas pertemuan pertama kita berperkenalan antara Bapak dengan kelas namanya. Kelas namanya. Action. Baik, hari ini kita akan belajar kembali, tapi sebelum belajar mungkin pada kesempatan hari ini, pagi ini yang sangat bahagia, kemarin di pertemuan pertama Bapak sudah masuk di kelas 11 IPS 5 dan sekarang kita bertemu lagi dan insya Allah hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi fikih yang telah kemarin disampaikan ya. Dan sebelum dilanjutkan, kalau baiknya kita berdoa. Di sini udah ada ketua kelasnya? Sudah ketemu? Sudah ada? Siapa? Siapa ketua kelasnya? Fikri. Wah, silakan dipimpin dulu doa ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Siapa itu tadi namanya? Fikri ya? Hah? Ya. Nah, terima kasih sudah memimpin doa. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum Bapak mulai, sebelumnya Bapak absen dulu karena kebetulan Bapak juga belum pada mengenal semuanya. Karena kemarin pindah dari kelas 10 masuk kelas 11, jadi baru ketemu dengan Bapak. Bapak absen dulu ya. Jadi untuk absen pertama Ahmad, Apni, Hadirah. Lulu, Hadirah. Sudikmah, Hadir. Mia, Hadirah. Deis. Hadirah. Tapi siapa ini yang hadir? Kayaknya udah hadir semua ya? Siapa yang nggak hadir? Hadir sama. Hadir semua ya? Ya. Oke, terima kasih kalau hadir semua. Semoga hari ini kita dapat manfaat yang luar biasa. Baik. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, Bapak ada permainan dulu nih buat kelas 11 IPS 5. Permainannya mudah-mudahan sudah bisa untuk belajar bagaimana kita bisa fokus dalam pembelajaran nanti pas materi jinayat yang hari ini akan Bapak sampaikan. Permainannya tentang bagaimana fokus tentang nomor absen yang kalian punya. Ya, contoh, Bapak ngomong 112, berarti yang nyaut siapa? 2. Yang punya absen nomor 2. Tapi harus cepat. Kalau nggak cepat berarti itu kalah. Berarti dia tidak konsentrasi. Jelas? Jelas? Jelas. Bapak mulai dari 113. 332. 227. 774. 445. 556. 667, 773. 336. 668, 885. Berarti yang nomor 5. Yang nomor 5 siapa? Absen 5? Sunar. Nah, berarti sunar itu konsentrasinya kurang.
berarti Sunar kamu lagi mikirin apa? Pagi-pagi jangan mikirin pacar lah ya. Fokus ke pelajaran. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi. Bapak mulai dari, jangan Bapak ya. Terserah dari absen pertama yang mau ngomong ke nomor berapa, terserah. Silakan absen pertama. 1, 2, 17, 8, 8, 8, 15, 2, 2, 20, 20, 10, 4, 4, 4, 2. 17, 5, 5, 5, 6. 6, 18. 18, 3, 3, 20. 20, 19. Oke, sip. Berarti sekarang sudah konsentrasi. Nah, kalau sudah konsentrasi semuanya, Bapak ada amanat sedikit buat siswa SD kelas 11 IPS 5 bahwa hari ini kita belajar dalam keadaan yang terbatas seperti sekarang. Bapak juga sama hari ini, sama ya, menahan napas, karena pakai masker, sama kamu juga hari ini pakai masker. Tapi ini sebagai ikhtiar kita agar kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum berakhir dan entah kapan itu berakhir. Tapi kita akan selalu berdoa dan semangat bahwa pandemi ini akan cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Maka dari itu, dengan satu caranya adalah bagaimana kita bisa menghormati orang tua kita dengan baik. Bagaimana kita bisa menyayangi orang tua kita dengan baik. Dan kamu semua harus belajar dengan baik. Karena itu hanya sebagai salah satu tujuan hidup kita, bagaimana mengembalikan kasih sayang kita kepada orang tua kita. Jelas ya? Makanya nanti kalau pulang sekolah, datang ke rumah, kamu cium tangan orang tuanya, minta maaf karena takut kita banyak kesalahannya. Jelas? Jelas. Baik, kalau yang jelas, mari kita mulai dengan pembacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk bukunya dibuka. Baik, sekarang kita mulai ke materi tentang jinayat di materi kelas 11 pelajaran fikih. Sebelum dimulai, Bapak ada oleh-oleh dulu. Ada gambar apa di sana? Keyboard. Ada yang tanda merahnya? Ada Apa hurufnya? H, T, Bahasa Inggris atau bahasa Sunda? Bahasa? Hah? Bahasa Inggris atau bahasa Sunda? Ini bahasa Inggris. Head. Apa itu head? Benci. Nah, ada tulisannya di atas apa? silakan untuk dianalisis. Silakan analisis oleh kelas 11 IPS 1 tentang hak yang berkaitan dengan jinayat. Jinayat itu adalah pembunuhan, penganiayaan. Silakan analisis tentang hak. Kaitannya hak dengan jinayat. Ya. Jum, yang bisa memberikan analisisnya dikaitkan hak tentang dengan jinayat. Jum, Sunar, bisa? Silakan berdiri. Boleh? Dikaitkan dengan jinayat. Hak tentang dikaitkan dengan jinayat. Kebencian. Jinayat itu suatu perbuatan keji, pembunuhan atau penganiayaan. Dari kebencian bisa menimbulkan pembunuhan atau penganiayaan. Oke, kasih lapor. Terima kasih untuk saudara atau Ananda Sunar. Lanjut, ada lagi? Masa kalah sama Sunar? Ada lagi? Siapa? Sok silakan acungkan tangan. Hak dengan jinayat. Sunar udah bagus analisisnya. Tinggal nanti mengembangkannya. Ada? Silakan Su. Coba Bapak ingin nomor absen. Absen 20. Nah, silakan Pak Ania berdiri.
jinayat itu benci, jinayat pembunuhan. Jadi salah satu penyebab dari pembunuhan itu bisa berasal dari kebencian atau disebut hate. Oke, terima kasih. Ya, kita akan mengucapkan ya. Satu lagi terakhir. Absen. Kalau Bapak sukanya yang ganjil-ganjil angka itu. Kalau yang genap-genap itu biasanya suka gimana gitu. Bapak, karena Bapak tanggal lahirnya 16, Bapak bikin angka 17. Coba 17? Ada Mia, silakan. Jinayat merupakan suatu tindakan yang disebabkan oleh kebencian yang akan menimbulkan suatu konflik yang bisa seperti pembunuhan, seperti penganiayaan secara fisik, baik fisik atau mental. Oke, tepuk tangan dulu artinya. Oke. Nah, itu adalah dari Sunda, dari Hania, dari Mia, itu salah satu gambaran bahwa yang namanya pembunuhan, jinayat, pembunuhan itu terbentuk dari sebuah kebencian. Dan nggak mungkin ya kalau kita suka malah mukul, nggak mungkin ya. Kita suka dan cinta malah kita bunuh kan nggak mungkin ya. Bergetan lagi paling gitu doang kan ya. Nggak nyampe ngebunuh. Nah itu kenapa? Makanya kebencian itu harus dihilangkan pada kita. Makanya Rasul kan mengatakan bahwa jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu. Nah hawa nafsu itu timbulnya apa? Timbulnya kebencian. Jadi hati-hati dengan kebencian karena yang masih benci itu sangat mengacaukan diri kita semua. Ya, paham sampai di sini? Paham. Yang ditanyakan tentang kebencian yang berkaitan dengan jinayat. Cukup? Oh, cukup. Baik, kalau cukup kita lanjutkan ke materi tentang jinayat. Oke. Nih, kelihatan semua? Ya. Jinayat adalah ilmu yang mengatur mengenai hal-hal yang dilarang oleh syariat dalam hukum pidana Islam. Kalau di Indonesia itu disebut dengan hukum pidana saja. Ada pidana pembunuhan, ada pidana penganiayaan. Nah, dalam jinayat terbagi dua. Ada pembunuhan, ada penganiayaan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pembunuhan dulu. Pembunuhan itu terbagi 3 bagian. Ada pembunuhan disengaja, ada pembunuhan seperti disengaja, ada pembunuhan tidak disengaja, atau pembunuhan tersangka. Kita jelaskan satu-satu. Pembunuhan disengaja. Nah, pembunuhan disengaja itu kalau singkatnya adalah pembunuhan karena ada niat, ada kesempatan, ada alat. Ya, alatnya apa aja? Baik alat yang mematikan ataupun alat yang tumpuh tapi mematikan. Contoh, kepalan tangan. Sunar sama Habib itu bertengkar. Sunar saking marahnya ke Habib karena pacarnya direbut gitu ya. Akhirnya dia mukul kepalanya sampai Habib meninggal. Itu disebut dengan pembunuhan disengaja. Gara-gara misalkan Fikri sama Jikri di Facebook dia berantem masalah apa? Masalah tugas Fikri karena tidak dikasih niron, tidak dikasih nyontek, akhirnya berantem sampai ngomong kata-kata yang tidak baik. Akhirnya ketemu, lalu Fikri mukul Jikri dengan tangan kosong, lalu Jikri meninggal, maka tetap hukumannya adalah pembunuhan disengaja. Walaupun itu sebabnya karena apa? Hanya cuman saling oceh mengoceh atau saling menjelekkan di media sosial. Pembunuhan disengaja hukumannya apa? Hukumannya apa? Kisos. Apa itu kisos? Nih, Bapak contohkan. Waktu kita kecil, kamu sering waktu kecil kan sering gini. Kamu jubit lagi ya. Kamu tendang lagi ya. Kamu poles lagi ya. Itu apa namanya apa? Timbal balik. Sebutnya apa? Kisos. Kalau kamu dulu nyakitin aku sakitin juga kamu. Kalau dulu kamu cuekin aku, cuekin lagi kamu. Itu kisos. Kalau kamu dulu nolak aku tolak lagi kamu. Itu kisos, ya. Jadi kisos sama. Di saat pembunuhan disengaja dilakukan dan terbukti dia melakukan pembunuhan, maka hukumannya kisos. Jelas sampai di sini? Jelas. Ada yang ditanyakan?
Tidak. Baik, kalau tidak kita lanjutkan dengan pembunuhan seperti disengaja. Pembunuhan seperti disengaja itu pembunuhan yang dilakukan tanpa ada niat membunuh. Contoh, suka main futsal, laki-laki ya, laki-laki. Suka main futsal? Kiper tuh, si kiper ya, si yang menendang lagi penalti ya, tendang bola, kena ke kepala si kiper. Ada niat membunuh nggak? Nggak mungkin, yang ada adalah niat ingin memasukkan bola. Tapi ternyata kena kepalanya, lalu kepala si kipernya itu terpental, bukan copot ya, tapi terpental keluar, masuk ke dalam, akhirnya meninggal di tempat. Maka itu adalah pembunuhan seperti disengaja. Kenapa seperti disengaja? Nendangnya bola disengaja, bolanya ada, tetapi yang jelas tidak ada niat membunuh. Jelas? Jelas. Itu disebut dengan pembunuhan seperti disengaja. Kamu bisa mencari contoh masing-masing tentang pembunuhan seperti disengaja. Silakan bisa dicari. Banyak lah. Contoh seperti kamu lagi coret-coret ke teman kamu biasa sok elengnya, eleng bercanda, bapennya dicerat ke pipinya. Ternyata meninggal dicerat ke bapen oke gitu. Ada kan yang gitu? Ada, karena dia kaget jantungan, cerat gitu. Ada, meninggal, nggak ada niat membunuh. Hukumannya apa? Pembunuhan seperti hukumannya apa? Pembunuhan seperti disengaja. Hukumannya adalah sesuai permintaan orang yang ditinggalkan. Berarti keluarga yang terbunuh. Kalau keluarga yang terbunuh meminta misalkan 40 kapal terbang, keren ya, 40 kapal terbang dia minta. Apakah boleh kalau misalkan si pembunuhnya siap? Harus dibayarkan. Tapi kalau si pembunuhnya tidak siap, silahkan tawar-menawar. Boleh kan tawar-menawar? Boleh, karena pembunuhannya tidak disengaja. Tapi kalau kisos, nggak ada yang namanya tawar-menawar. Tapi langsung kalau terbukti dia langsung dikisos. Tapi kalau pembunuhan seperti disengaja, jelas ada diperbolehkan tawar-menawar. Dalam 3 tahun harus dibayarkan sampai lunas. Contoh misalkan si keluarga korban meminta 3 triliun. Berarti 1 triliun tahun pertama, 1 triliun tahun kedua, dan 1 triliun itu tahun ketiga. Harus lunas. Kalau nggak lunas, ada yang mengatakan sependapat ulama itu ditambah. Jadi 2 kali lipat lagi. Kalau lunas selama 3 tahun. Kenapa Islam mengajarkan tentang ini? Karena Islam menjaga dan memberkati serta menyelamatkan mengasihi bagaimana nyawa itu dijaga dengan baik. Tapi kan hari ini kita sering lihat di media sosial ya, di televisi, media sosial, Facebook sebagainya banyak berita tentang pembunuhan dan sebagainya. Pak, gimana kalau pembunuhannya anak kecil yang dalam kandungan seperti dengan aborsi? Itu termasuk ke dalam pembunuhan disengaja. Nih perempuan nih, nggak boleh ya, nggak boleh kalah dengan cinta, tapi harus kalah dengan iman. Gitu ya, nggak boleh kalah dengan cinta, tapi harus kalah dengan iman. Iman kita harus menang pada diri kita. Karena kalau iman kita menang, maka kita pasti akan selamat. Oke? Baik. Kita lanjutkan. Ada yang tanyakan dulu? Cukup? Cukup. Baik, kita lanjut ke pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah adalah perbuatan membunuh tanpa maksud membunuh. Niat membunuh, tapi orang tersebut tidak boleh dibunuh. Pelaku tidak bermaksud jahat, tapi karena kelalaiannya. Bapak kasih contoh yang real. Dulu udah punya pacar. Dulu nggak laku ya. Saya punya pacar. Pikir punya pacar? Saya punya pacar itu. Sunar punya pacar, contohnya. Sunar punya pacar nih. Pacarnya Mia misalkan. Ya. Sunar pulang sekolah bawa motor. Lalu biasa kalau anak sekolah kan nyeting sama pacar lidah ya. Iya. Bawa Mia tuh bonceng. Karena Sunar orangnya sombong, Sunar orangnya pingin ke aksi, pingin terlihat tua oleh Mia. Akhirnya apa? Nih pegangan ya, gitu kaca pegangan mau apa? Aku mau liatin kalau aku bawa motornya, stylenya jago nih.
sama juga biayanya juga lagi ya. Padahal ya harusnya jangan yang itu celaka kalau macam ini malah ayo gitu. Nah, Sunar bawa motor dia freestyle. Ternyata remnya belum, lalu tabrakan dengan pohon. Sunarnya mah hidup biasa sehat, dia meninggal. Mau dibilang ya ini contoh. Ini contoh. Mianya meninggal, berarti apa? Sunar melakukan pembunuhan tersalah. Sunar melakukan pembunuhan tersalah. Sunar nggak ada niat membunuh. Sunar tidak ada sama sekali tidak ingin membunuh. Tapi karena Sunar lalai. Apa itu lalai? Bukan ini, bukan ini. Ya. Apa itu lalai? Apa itu lalai? Ceroboh. Betul. Jadi ternyata kecelakaan itu bisa membuat, kalau dalam hukum Islam di saat memang mematikan itu menjadi hukum yang sangat luar biasa. Hukumannya apa bagi pembunuh tersalah? Hukumannya adalah membayar 100 ekor unta. Di sini ada. Nah, ini pembunuhan hukumannya. Pembunuhan tersalah membayar diat muhafafah dengan denda ringan 100 ekor unta kalau dijumlahkan 80 ya kayak 1 2 3 4 ya 80 ekor unta kalikan 80 kali harga unta itu 50 juta 8 kali 5 berapa? 4,5 miliar berarti ya 4,5 miliar kamu harus bayar 4,5 miliar kamu harus bayar padahal tidak ada niat membunuh bahkan bahkan cinta tapi karena legeng akhirnya apa? Mohon apa? Saking apa? Saking Islam menjaga nyawa manusia. Ini tentang masalah hukum pembunuhan. Pak, gimana kalau hukum di Indonesia? Sama. Hukum pembunuhan di Indonesia itu apabila hukumannya disengaja, apabila pembunuhannya disengaja, maka hukumannya apa? Di penjara seumur hidup. Sama nggak? Sama. Cuman yang beda itu jenisnya. Terus Pak, gimana kalau pembunuhan tidak disengaja? Kalau tidak ada bukti itu bisa saja selamat. Sama, di Islam pun pembunuhan tidak disengaja, kalau memang tidak ada bukti, tidak ada saksi, maka akan selamat. Sama. Pembunuhan tersalah pun sama, di saat tidak ada saksi, selamat, tidak ada hukuman apa-apa. Jelas ya? Jelas. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Cukup. Baik, sekarang kita lanjut ke pembunuhan yang keempat atau ketiga? Kelima atau keempat? Ke-10 atau keempat? Masih konsentrasi. Baik, yang keempat adalah pembunuhan berkelompok. Pembunuhan berkelompok nih, pembunuhan secara bersama-sama kepada seseorang apalagi dengan ada niat membunuh. Walaupun hanya memukul sekali, maka hukumannya adalah dikisos semua yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Contoh, Bapak langsung contohkan saja. IPS 5 nyerang kepada kelas 11 MIPA 1. Kelas MIPA 1 ada yang terbunuh 1. Ada yang terbunuh 1. Dan semua kelas IPS 5 itu minimal nyintruk si yang terbunuh itu. Minimal nyintruk kumpul, saking kesel. Minimal nyintruk. Apakah kalau terbukti dihukum kisos? Dihukum kisos. Karena hukuman pembunuh berkelompok semua yang terlibat dikisos. Walaupun cuma hanya pegang doang, tapi dia pakai hawa nafsu ingin membunuh atau provokator Pak, sama juga. Bunuh sama. Dikisos. Berarti kalau di kelas IPS 5 ada 20 orang, maka semuanya kalau terbukti membunuh, mengeroyok kelas MIPA 1, maka hukumannya semuanya dikisos, dipotong kepalanya. Biasa. Islam itu menjaga marwah dan kesuciannya nyawa. Itu yang dari Islam. Tapi apakah di Indonesia juga sama? Sama. Di Indonesia juga sama. Apabila dalam masyarakat kelompok terlibat beberapa orang, maka yang terlibat itu sama dimasukkan penjara dan hukumannya sama. Kalau dia terlibat membunuh, maka hukumannya adalah seumur hidup. Makanya ingat, kamu anak sekolah, masa depan kamu itu sungguh panjang, masa depan kamu sungguh luar biasa. Jangan sampai dengan niat tawuran.
nggak ada yang kaya, nggak ada yang sukses karena dia jago tawuran. Justru anak yang tawuran itu adalah yang benar-benar tidak punya keberanian. Karena kenapa? Beraninya apa? Keroyokan. Coba kalau nyerangnya satu orang ke satu sekolah baru itu keren. Betul nggak? Itu keren. Sultan, badan kecil, tinggi, datang ke satu sekolah. Yo, berani diserang di sini. Ya, kamu keren. Karena kenapa? Gak main proyek. Tapi ini keren mas kok. Ngapain juga? Betul? Jadi ngapain? Tapi kamu justru datang ke sekolah itu oleh orang tua kamu untuk sekolah dan mencari ilmu agar kamu menjadi orang yang sesungguhnya. Paham ya? Anak man tidak melakukan seperti itu. Anak man adalah orang baik, siswa yang baik, yang masa depannya sangat cerah insya Allah. Amin. Oke, baik kita lanjutkan. Hikmah larangan bunuh tadi Bapak sudah sebutkan. Yang pertama adalah memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa, adanya rasa keadilan pada diri manusia, hukuman berat bagi pembunuh agar tidak seorang pun tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Sungguh luar biasa. Nyawa manusia itu sangat dijaga oleh Allah. Ya. Selanjutnya, materi yang selanjutnya adalah tentang penganiayaan. Penganiayaan itu terbagi dua. Ada penganiayaan berat, ada penganiayaan ringan. Penganiayaan berat itu adalah melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan tersebut. Dan jumhur ulama mengatakan bahwa hukumannya adalah qisas. Contoh, Bapak saking kesalannya sama Lulu, akhirnya telinganya Bapak jewer. Ternyata telinganya copot. Telinganya copot gitu kan. Apa hukumannya? Qisas. Harus apa lagi? Bukan. Telinganya dihilangkan lagi. Telinganya dihilangkan lagi. Itu hebatnya Islam. Tapi apakah di Indonesia juga sama penganiayaan? Termasuk penganiayaan berat sama juga berusaha dan menghilangkan. Hukuman penjaranya itu minimal 5 tahun penjara. Bagi menghilangkan anggota tubuh salah satu anggota tubuh. Jadi benar-benar apa yang diberikan oleh Allah, apa yang diciptakan oleh Allah untuk kita dalam badan ini adalah sebenarnya untuk dijaga, bukan untuk dikhianati ataupun dirusak. Ya. Jadi makanya hati-hati kalau misalkan kamu lagi main sama teman-teman pegang ballpoint, colok-colok ke mata yang temennya kecolok akhirnya buta. Harus kalau dalam hukum Islam harus diapain? Dikis harus butain lagi matanya. Hidungnya misalkan sebelah jadi komplet gara-gara dicolokkan lain, ya copet lagi. Nah, jarinya kejepit pintu karena orang yang pantau, akhirnya ada yang lewat kejepit, jempolnya nggak ada, dihilangin lagi. Keren ya? Kan untuk apa? Menjaga kehati-hatian kita agar bisa menjaga semua anggota tubuh yang ada pada diri kita sendiri. Gitu. Terus yang kedua ada penganiayaan ringan. Nah, penganiayaan itu melukai badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsi, hanya menimbulkan cacat ringan atau luka ringan. Dicubit, digenut sampai merah. Itu adalah penganiayaan ringan. Hukumannya apa? Dicubit deui. Tetapi dalam hukum Islam lebih baik dimaafkan. Karena hari ringan mah buat payah, dan ringan mah malah jadi pasaya. Karena tadi dia head. Jadi kebencian itu dari hal yang kecil. Timbulnya kemarahan dari hal yang kecil. Timbulnya kebencian yang sangat luar biasa dari hal yang kecil. Salah satu ini hanya dicubit sedetik, kurang lagi hati, akhirnya apa? Terjadi pembunuhan. Jadi maafkan saja, karena memaafkan itu lebih istimewa daripada orang yang minta maaf. Tapi orang yang meminta maaf dengan ikhlas itu orang yang spesial. Jelas? Nice. Baik. Nah, ada gambar apa di situ? Sosial media. Ada sosial media. Oke. Tugasnya adalah silahkan bagi kelompok. Ini ada 20 orang, dibikin 4 kelompok. Berarti kelompoknya berapa? 5. Nomor 1 sampai nomor 5 silakan gabung. Terus 6 sampai 10 silakan gabung. Selanjutnya sampai dengan dari 15 sampai 20 gabung. Tapi gabungnya ingat jaga jarak. Jelas? Jelas.
Oke, kalau memang jelas, silakan untuk ke kelompoknya masing-masing. Silakan. 11 atau 12. Nah, deh. Bentar, Bah. Action. Oke, kayak ini. Sekarang lihat ada gambar di depan. Ada. Gambar apa? Baik, tugasnya dari tiap kelompok adalah membuat analisis deskripsi. Apa itu analisis deskripsi? Menghubungkan antara gambar ini dengan situasi sekarang dan jenayah. Ya, hubungkan, Kiki membuat analisis deskripsi atau pendapat masing-masing, pendapat kelompoknya, menghubungkan antara gambar ini dengan kondisi sekarang dengan jenayah. Jelas? Oke, diberi waktu sama Bapak kurang lebih 10 menit. Silakan dikerjakan. Banyak yang pakai media sosial, terus banyak yang saling kadang banyak yang saling chat di media sosial, terus terbentuk Jadi silakan analisis antara gambar ini dihubungkan dengan jenayah dan kondisi sekarang. Kondisi sekarang yang masuk ke arena analog atau digital. Zaman digital. Nanti pada umumnya ada mewakili satu orang ya untuk menyampaikan analisisnya. Gambar. maupun menjadi dibilang disinformasi. Disinformasi kan salah informasi. Ya, ada informasi yang salah. Nah, gitu. Gimana? Sudah selesai? Baik, kalau udah selesai, Bapak akan minta perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk mempresentasikan atau memberikan pendapat dari kelompoknya dari hasil analisis deskripsi yang menghubungkan antara gambar yang di depan dengan situasi dan kondisi sekarang dan dihubungkan dengan jenayah. Jelas kan? Oke. Mau diacak atau disun? Acak. Baik, kalau acak dari kelompok 3. Silakan berdiri. Di situ aja. Oh. Maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sudah menyimpulkan bahwa dilihat dari situasi sekarang, di zaman ini banyak sekali orang yang memakai media sosial dan sayangnya banyak juga orang yang menyalahgunakan media sosial. Contohnya seperti mengungkapkan ujaran kebencian di media sosial, saling bertukar kata-kata kasar di media sosial yang akhirnya menimbulkan kebencian yang terbawa sampai ke dunia nyata hingga akhirnya dapat menimbulkan jinayat atau yang berujung pembunuhan atau apa sih namanya, atau penganiayaan ya seperti itu. Oke, baik, siapa kelompok 3? Baik, selanjutnya kelompok 5 sudah angkat tangan, semangat banget kelompok 5. Silakan kelompok 5, siapa perwakilannya? Namanya. Silakan. Assalamualaikum
dari kelompok 4 nih, kelompok 5 ya. Kelompok 4. Sosial media menjadi sering digunakan di masa pandemi ini, sehingga sering terjadi cyberbullying atau pembulian online yang terkadang sampai mengakibatkan pembunuhan baik secara mental maupun fisik. Misalnya bunuh diri akibat tidak kuatnya dengan perkataan orang-orang di sosial media. Oke, baik. Jadi kelompok 4 menyimpulkan bahwa di media sosial juga sebagai tempat pembunuhan karakter ya. Keren analisisnya. Baik, kelompok 2. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menganalisis mengenai gambar yang ada di depan tadi. Dengan kondisi sekarang dan Hidayat, yaitu banyaknya kasus pembulian online berupa hate comment atau kejahatan yang menyebabkan orang yang dibully depresi sampai mengakibatkan bunuh diri karena sakit hati dan tidak ada kepedulian dari orang terdekat. Berarti pembunuhan karakter juga ya, terbuka untuk kelompok 2. Terus kelompok terakhir, kelompok 1 silakan kelompok lainnya. Berhubungannya juga dengan kondisi saat ini, menurut kelompok kami, di era digital saat ini kan, apalagi di saat pandemi sudah banyak orang yang menggunakan media sosial. Apalagi pada saat pandemi banyak orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Nah, di media sosial juga jadinya banyak orang yang salah mempergunakannya. Contohnya banyak orang yang saling mengejek di media sosial hingga menimbulkan pembunuhan atau penganiayaan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan pembunuhan itu terjadi hanya karena sebuah ketikan seperti itu. Oke, baik. Kasih aplaus buat kelompok 1. Dan apa tuh semuanya? Analisis definisinya keren-keren semua, menghubungkan antara gambar yang di depan dengan kondisi yang sekarang. Betul sekali apa yang dikatakan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kenapa Bapak menampilkan gambar ini? Karena pembunuhan sekarang bukan secara fisik, tapi terjadi pembunuhan itu gara-gara non-fisik. Itu gara-gara mental yang selalu menjadi hal yang sangat urgen untuk dirubah. Salah satunya melalui media sosial. Banyak orang yang bunuh diri gara-gara media sosial. Banyak orang yang saling bunuh gara-gara media sosial. Banyak siswa dan siswi yang tawuran awalnya dari mana sekarang? Saling hujat, saling menjelekkan, saling berbagai macam hal, akhirnya terjadi tawuran. Karena kenapa? Ya inilah pembunuhan karakter itu sama dengan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa pembunuhan, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ingat, kalau pembunuhan langsung secara fisik hanya satu orang yang terbunuh. Tapi kalau pembunuhan karakter bisa saja satu kelompok terbunuh. Itu satu orang yang kena, tapi dia punya keluarga, semua keluarga itu bisa kena. Itulah kenapa dahsyatnya sekarang itu media sosial. Makanya media sosial yang kalian punya jadikan sebagai ladang pahala dan kebaikan. Dengan cara apa? Ya bermedsos dengan baik. Jangan mengeluarkan kata-kata kasar dan sebagainya, jangan upload yang aneh-aneh juga. Ya jadikan sebagai ajang untuk beribadah, untuk belajar dengan baik, insya Allah akan berkah juga. Baik, kasih aplaus buat semuanya. Oke, setelah tadi diamati, dianalisis betul apa yang tadi dikatakan bahwa media sosial sekarang itu bukan hanya untuk ajang sebagai silaturahmi, tapi justru penganiayaan, pembunuhan itu timbul melalui media sosial. Maka jagalah media sosial dengan baik, pergunakan dengan baik, jangan sampai mempergunakan pada hal-hal yang malah menimbulkan pembunuhan ataupun penganiayaan. Sekarang itu media sosial menjadi pembunuh terbesar pertama. Karena kenapa? Pembunuhan karakter, fitnah, dan banyak hal lagi yang berujung kepada pembunuhan secara fisik. Ya gitu ya. Jadi hati-hati, banyak kok gitu sekarang yang tawuran, siswa-siswi yang tawuran itu berawal dari media sosial. Ya. Sebelum disimpulkan, ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ada. Oke, silahkan Nafisa dari kelompok 2. Kan tadi yang sudah disebutkan Ya. mengenai pembulian online lewat media sosial seperti itu, bagaimana
cara soal hukuman yang diberikan kepada pelakunya, karena kan kita tidak tahu pelakunya siapa yang pertama kayak gitu. Jadi bagaimana menjatuhi hukuman pada pelakunya. Oke, baik. Ada yang bertanya, Ananda Nafisa bertanya bahwa gimana kalau misalkan yang menyebarkan fitnah, yang membuli sampai orang tersebut bunuh diri misalkan yang dibulinya, ataupun malah jadi timbul bentrokan, timbul pembunuhan. Gimana tuh yang ngomongnya, yang membulinya atau yang melakukan fitnah? Apa hukumannya? Sebagian para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa itu sama dengan membunuh dengan disengaja. Jadi hukumannya sama dengan si pembunuh secara fisik. Apabila dia benar-benar terlibat dan memang menjadi salah satu penyebab terjadinya kematian seseorang. Jadi makanya itu kan tadi, atau apa di awal dikatakan bahwa media sosial adalah pembunuh paling besar di dunia. Karena pembunuhan karakter itu bisa membunuh banyak nyawa. Terjadinya perang antara negara A dengan negara B itu berawal dari media sosial. Kita bisa melihat terjadinya pembunuhan di mana-mana itu berawal dari media sosial. Kita bisa tahu orang itu jahat atau tidak sekarang dari media sosial. Bahkan kita tahu gosip artis-artis dari media sosial. Bahkan kita tahu mantan kita selingkuh itu dari media sosial. Bahkan kita tahu pacar kita selingkuh itu dari media sosial. Media sosial is the best dalam ketidakbaikan apabila dipergunakan kepada hal yang tidak baik. Nah baik, tidak ada undangan lagi? Cukup? Kalau memang cukup, Bapak simpulkan bahwa terjadinya penganiayaan, terjadinya pembunuhan itu akibat dari rasa benci. Baik itu kebencian secara fisik ataupun kebencian non fisik. Pembunuhan secara langsung itu mungkin sekarang sudah hal yang menjadi tabu ataupun jarang. Karena kenapa pembunuhan langsung itu diakibatkan dari pembunuhan, bagaimana pembunuhan karakter dilakukan melalui media sosial. Maka hati-hati dalam menggunakan media sosial, karena media sosial merupakan senjata yang paling tajam di antara senjata yang paling tajam untuk sekarang. Karena orang begitu paham dengan namanya Facebook, begitu paham dengan Twitter, begitu paham dengan Instagram. Karena kalau dipergunakannya baik, insya Allah itu akan jadi manfaat. Tapi kalau digunakan tidak baik, maka akan timbul permasalahan baik fisik ataupun non fisik, baik mental ataupun non mental, baik nyawa ataupun jiwa. Makanya hati-hati, tetap jaga media sosialnya. Apa yakin Ananda di kelas 11 IPS 5 mempunyai media sosial yang sangat luar biasa. Tapi yang paling pasti adalah jaga nama baik keluarga, nama baik Anda semua. Jangan sampai media sosial dijadikan sebagai hal-hal yang tidak baik untuk kita. Baik, untuk tugas di rumah sebagai penugasan, silakan dianalisis tentang Quran, tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan jinayat, yang berkaitan dengan pembunuhan, yang berkaitan dengan penganiayaan, dan yang berkaitan dengan hukuman-hukuman dalam pembunuhan dan penganiayaan. Bapak ulang sekali lagi, nanti dianalisis tentang dalil Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan jinayat, berkaitan dengan pembunuhan, penganiayaan, dan hukuman-hukuman dari pembunuhan dan penganiayaan. Dan dikumpulkannya nanti di pertemuan kedua setelah ini, ya. Jadi ada waktu 1 minggu, insya Allah untuk bertemu lagi dengan Bapak dan tugas sudah selesai. Baik, cukup. Nggak ada yang tanyakan kembali? Tidak. Baik, kalau memang tidak, silakan bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran untuk kali ini sudah selesai dilaksanakan. Dan yang pasti Bapak amanat pada seluruh siswa dan siswi kelas 11 IPS 5 satu hal bahwa masalah pembunuhan, masalah penganiayaan tergantung dari bagaimana kita bisa mengendalikan hal tersebut. Jangan sampai kebencian itu mempengaruhi pikiran kita. Dan ingat yang paling pasti adalah di saat kita bermain media sosial, jagalah baik-baik semua. Ya. Untuk itu kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillah. Baik, untuk sebagai penutup, silakan ketua kelas bisa menutupnya dengan doa.
marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf atas semua kekurangan. Pesan terakhir, setiap kejahatan tergantung pada niat maka waspada. Terima kasih. Baca penafsatnya, mohon maaf setiap apa yang dikeluarkan oleh Bapak yang salahnya itu adalah Bapak sendiri, benarnya di Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak duluan keluar ya. Ya.